Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak bisa berenang, seorang pria lansia tenggelam dan terseret arus yang deras saat mandi di tepi sungai Komering. Ratusan wali murid TK dan SD Xaverius Batu Raja menggelar unjuk rasa menolak penutupan sekolah. Aksi polisi cilik meriahkan perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-78 di Mapores Ogan Komering, Ulu Timur. Sejumlah wali murid TK dan SD Xaverius Batu Raja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka menolak penutupan terhadap 2 sekolah tersebut karena tidak ada penjelasan yang pasti mengapa kedua sekolah tersebut harus ditutup. Sekitar 100 orang wali murid TK dan SD Xaverius Batu Raja mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka menolak penutupan kedua sekolah tersebut karena sampai saat ini tak ada alasan yang jelas mengapa kedua sekolah itu harus ditutup. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1948 itu diketahui tidak memiliki masalah apapun. Wali murid baru mengetahui sekolah akan ditutup saat diminta mengisi formulir pemindahan anak mereka dari SD Xaverius Batu Raja ke SD Fransiskus Batu Raja. Benar Pak, mau ditutup. Kenapa Pak? Kalau untuk alasan, sebenarnya kami sampai saat ini masih mencari apa alasan mereka. Pertama, mereka mengatakan bahwa tidak baik adanya 2 level pendidikan yang sama, dalam arti pendidikan Katolik di kabupaten yang kecil, di kota yang kecil. Tapi kenyataannya, dari tahun 1948 berdiri SD Xaverius, 3 tahun Indonesia Merdeka sudah berdiri, ada 4 SD yang berpendidikan Katolik. SD Xaverius 1, SD Xaverius 2 yang di Air Gading, kemudian SD Xaverius Batu Putih, dan SD Lubuk Baru, Xaverius Lubuk Baru. SD Fransiskus itu berubah setelah tahun 2000-an ke atas. Jadi bukan sekarang. Dan pada waktu itu kalau kita mau melihat bahwa laju perkembangan pertumbuhan penduduk itu masih kecil. Semakin tahun semakin bertambah pendudukan yang ada di Kabupaten Kota Batu Raja ini. Jadi akan sangat niscaya, akan sangat lucu ketika dikatakan bahwa pendidikan itu di kota yang sangat kecil, bahwa pertumbuhan penduduk itu bertambah loh, bukan berkurang. Jadi pendidikan itu tidak harus ditutup. Para wali murid akan menuntut ganti rugi imaterial jika anak mereka dipindahkan secara sepihak oleh yayasan. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah DPRD Ogan Komering Ulu berjanji akan mempertanyakan permasalahan ini kepada pihak yayasan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Aksi memukau ditampilkan para pocil atau polisi cilik pada perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-78 di Mapores Ogan Komering Ulu Timur. Mereka juga mengajak seluruh tamu undangan untuk bergoyang bersama. Atraksi para polisi cilik atau pocil mewarnai HUT Bayangkara ke-78 di halaman Mapores Ogan Komering Ulu Timur pada Senin pagi. Para polisi cilik ini menampilkan atraksi cara baris berbaris dengan sangat baik dan nyaris tidak terlihat kesalahan pada gerakan-gerakannya. Seluruh tamu undangan yang hadir pun ikut terhibur melihat penampilan mereka. Para polisi cilik ini merupakan hasil binaan Polres Ogu Timur. Berbagai prestasi juga sudah ditorehkan, diantaranya lomba atraksi pocil pada tingkat provinsi Sumatera Selatan. Ini Polres Ogu Timur mengadakan upacara Hari Bayangkara ke-78 dan tentunya kami juga bersyukur atas kehadiran Bapak Bupati, Bapak dan Puslatur, Bapak Kajari dan juga dari Forkopimda Plus lainnya. Tentunya ini menjadi semangat kami berkat dukungan beliau-beliau Polres Ogu Timur dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya di Hari Bayangkara ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kami. Tentunya untuk anggota tetap jaga nama baik institusi dan tentunya terus semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Bayangkara yang ke-78,
Semoga dengan tema yang ada, presisi selalu tetap terjaga. Harapannya untuk anggota Polri khususnya yang ada di Kabupaten Oku Timur dalam HUT Bayangkara ini, Pak Bupati. Seperti apa yang telah disampaikan penghargaan dari Kabupaten Oku Timur, artinya kekondusifan yang ada di Oku Timur ya kedepannya lebih baik lagi. HUT Bayangkara ke-78 di halaman Mapolres Oku Timur ini diperingati Polres Oku Timur dengan rangkaian upacara dengan Kapolres Oku Timur sebagai inspektur upacara. Dedi Aronsyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sementara itu di Musi Banyuasin dalam peringatan HUT Bayangkara ke-78 tahun, Kapolda Sumsel mengingatkan bahwa aktivitas pengeboran minyak ilegal menjadi pekerjaan rumah serius yang masih marak terjadi. Bertepatan dengan hari ulang tahun Polri ke-78, Kapolda Sumsel mengharapkan peran dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam penanganan illegal drilling atau pengeboran minyak ilegal di Musi Banyuasin. Menurutnya, aktivitas ilegal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius, tak hanya bagi Polri, namun juga pemerintah setempat serta masyarakat. Kapolda mengungkapkan diduga masih ada 10.000 sumur minyak ilegal di Muba yang membutuhkan waktu panjang untuk ditangani. Meski dilarang keras, namun illegal drilling masih menjadi sumber penghasilan warga setempat. Hal inilah yang perlu pembenahan dengan langkah produktif terhadap warga berupa pendampingan dari pemerintah daerah. Penindakan yang dilakukan polisi juga disertai unsur pengawasan sebagai pencegahan dampak yang ditimbulkan dari illegal drilling. Pada Hari Bayangkara ke-78 ini kita mohon dukungan masyarakat, mohon doa dari masyarakat agar Polri khususnya yang bertugas di Polda Sumatera Selatan bisa bekerja lebih baik lagi, tidak mengecewakan lagi rakyat dan lebih profesional. Hanya itu saja harapan saya sebagai Kapolda. Tadi setelah upacara, tidak terlalu lama upacaranya, kemudian kita minta seluruh peserta upacara untuk hadir, berjoget bersama, kita menikmati hiburan bersama masyarakat di sekitar Polda Sumatera Selatan. Kemudian ada juga pembagian door prize sehingga mereka semua berbahagia. Ini Hari Bayangkara, harinya polisi. Jadi kita harus bersyukur dengan Hari Bayangkara ini. Sekaligus juga kita berterima kasih kepada para sesepuh leluhur Polri yang telah membangun Polri dengan sedemikian modern sehingga kita generasi muda bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya dilaporkan sumur minyak ilegal kembali meledak pada Jumat pekan lalu di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Penanganan ledakan yang merupakan dampak dari illegal drilling itu harus dilakukan dengan serius. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.